Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan lipat karunia-Nya kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan presentasi terkait dengan Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Salam beringat salam, tidak lupa pula kita sampaikan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok Fisika Inti akan membahas tentang Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini dengan anggota yang pertama saya sendiri Rizikul Ikram dengan NIM 21033 yang kedua Rani Aprilia dengan NIM 21033 yang ketiga Nurifa Alfitriadi dengan NIM 210331105. Kemudian yang terakhir Raudatul Jannah dengan NIM 21033 Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yakni Bapak Rio Asyari SPD MSI yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada saat kali ini. Baiklah, untuk penjelasan terkait dengan PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini pada uh, poin profil dari Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini, di mana lokasinya akan dijelaskan oleh Rani Aprilia. Kepada Rani Aprilia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini, yaitu di mana Jepang adalah negara industri paling maju di kawasan Asia. Kemajuan industri pada suatu negara tidak terlepas dari kemandirian sumber daya energi yang mulai dilihat dari sisi kelipatan sumber daya alam. Jepang termasuk negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas. Dengan segala keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki, dengan melakukan terobosan inovasi dengan penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya sehingga menjadi negara yang maju dan mencukupi kebutuhan negerinya. Jepang sendiri memiliki lokasi PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini, di mana lokasi Fukushima Daini ini yaitu pembangkit tenaga listrik nuklir. Fukushima Daini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di lokasi seluas 150 hektar atau 370 akre di kota Naraha dan Tomioka di distrik Futaba, prefektur Fukushima, Jepang. Sedangkan untuk Fukushima Daiichi yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima 1 atau Fukushima Daiichi adalah sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di kota Okuma di distrik Futaba, prefektur Fukushima, Jepang. Terima kasih kepada Saudari Rani yang telah menjelaskan terkait dengan profil dari Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Kemudian terkait dengan tipe reaktor akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, tipe reaktor yang digunakan pada PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini ini sama, yakni tipe reaktor boiling water reactor, yang mana ada komponennya yang disebut dengan moderator, yaitu medium untuk memperlambat kecepatan dari partikel neutron cepat. Air pendingin digunakan untuk mengambil panas yang dihasilkan dalam teras reaktor sehingga temperatur air akan naik. Kemudian terkait dengan karakteristik konstruksi dasar, yang pertama, pada PLTN tersebut akan ada air pendingin. Air pendingin ini akan dididihkan. Kemudian air pendingin yang dididihkan itu akan membentuk suatu uap air setelah dilakukan proses penguapan, dan uap tersebut akan disalurkan ke turbin. Nah, turbin ini akan memutar generator. Setelah
setelah generator itu terputar, maka uap itu akan disalurkan ke kondensor. Nah, setelah disalurkan ke kondensor, uap tersebut akan menjadi air kembali dan air itu akan dikembalikan ke bejana reaktor. Setelah dikembalikan ke bejana reaktor, maka akan disirkulasi dengan pompa. Di PLTN tersebut ada sebuah pompa. Setelah itu maka akan disalurkan ke bagian bawah teras reaktor. Setelah itu, setelah disalurkan ke bagian bawah teras reaktor, maka akan terjadi tekanan dari pompa resirkulasi ini akan menaikkan kecepatan aliran air dingin. Nah, begitulah konstruksi dasar atau cara kerja dari tipe reaktor yang digunakan pada PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daiichi. Baiklah, selanjutnya terkait dengan daya listrik dari PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daiichi ini akan dijelaskan oleh Saudari Raudatul Jannah. Kepada Saudari Raudatul Jannah dipersilakan. Selanjutnya yaitu daya listrik pada PLTN Fukushima Daiichi dan juga Fukushima Daiichi. Yang pertama itu daya listrik keluaran dan efisiensi, di mana pada Fukushima Daiichi bernilai 460 MW sampai 1.100 MW untuk unit 7 dan unit 8 dengan daya listrik keluaran sebesar 1.380 MW dalam tahap perencanaan. Di mana seluruh reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ini bertipe PBWR5 dengan daya listrik masing-masing 1.100 MW dengan output bersih masing-masing sekitar 1.067 MW, di mana asumsi efisiensi termal untuk PLTN Fukushima Daiichi dan Daiichi ini adalah sebesar 30%. Yang kedua yaitu cakupan faktur yang disuplai listrik oleh Fukushima Daiichi dan Fukushima Daiichi, di mana pembangkit listrik Fukushima Daiichi ini terhubung ke jaringan listrik melalui 4 jalur, di mana itu jalur Petaba 500 kV, 2 jalur Okuma 275 kV, dan jalur Yonomori 66 kV ke Shin Gardu Induk Fukushima. Di mana Gardu Induk Shin Fukushima ini juga terhubung ke pembangkit listrik Fukushima Daiichi melalui jalur Tomoika. Dan sambungan utamanya ke utara yaitu melalui jalur Iwaki yang dimiliki oleh Tohoku. Ini memiliki dua koneksi ke daya yang menghubungkan ke Gardu Induk Shin Iwaki, di mana Gardu Induk Shin Fukushima ini terhubung ke pembangkit listrik Fukushima Daiichi melalui jalur Tomoika. Sedangkan sambungan utamanya ke utara yaitu jalur Iwaki yang dimiliki oleh Tohoku Electric Power. Ini memiliki dua koneksi ke barat daya yang menghubungkan ke Gardu Induk Shin Iwaki. Yang ketiga yaitu harga yang harus dibayar oleh pengguna listrik dari Fukushima Daiichi dan juga Fukushima Daiichi. Mengungkapkan bahwa harga PLTN ini mencapai sekitar rata-rata 11,7 yen per kWh, di mana ongkos biaya listrik dari PLTN ini menggunakan natural gas, solar PV, dan tenaga angin. 11,7 yen ini dirupiahkan itu sekitar 1.267,45 rupiah, dan jika dibandingkan dengan biaya listrik di Indonesia itu sekitar 1.350 sampai 1.700 rupiah per kHW, di mana harga listrik di Jepang ini relatif lebih murah. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Raudatul Jannah yang telah menjelaskan terkait dengan daya listrik dari Fukushima Daiichi dan Fukushima Daiichi. Selanjutnya terkait kecelakaan nuklir Fukushima Daiichi dan Fukushima Daiichi akan dijelaskan oleh Saudari Nurifah Fitriadi. Kepada Saudari Nurifah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu waktu kejadian dan penyebab kecelakaan nuklir Fukushima. Yang pertama, gempa bumi Jepang Timur terjadi pada pukul 14.46 tanggal 11 Maret 2011. Dan tsunami yang belum pernah terjadi itu sebelumnya melanda Fukushima sekitar pukul 15.27. Jadi semua sistem pendingin inti itu hilang segera
setelah tsunami tersebut terjadi, mengakibatkan melelehnya inti bahan bakar unit 1 hingga unit 3. Suhu tinggi yang dihasilkan dalam reaktor menghasilkan hidrogen dalam jumlah besar melalui reaksi kimia lapisan bahan bakar ZR dan air yang menguap. Jadi beberapa ledakan hidrogen yang terjadi di unit 3, unit 1 hingga 3, itu sejumlah besar bahan radioaktif dibuang ke lingkungan. Pada gedung reaktor unit 4 itu juga hancur akibat ledakan hidrogen dan juga akibat kebocoran hidrogen dari unit 3. Sehingga pada unit 4 itu kolam penyimpanan bahan bakar bekas itu terpapar ke atmosfer. Dapat dilihat pada gambar ini kerusakan yang terjadi, penyebab langsungnya atau direct cause itu kegagalan sistem pendingin reaktor yang mengakibatkan pelelehan bahan bakar dan ledakan hidrogen. Sedangkan penyebab tak langsungnya yang pertama ada seawall yang gagal menghalang gelombang tsunami, koneksi sambungan listrik darurat yang terletak di basement terendam air, dan kegagalan emergency call listrik. Kerusakan yang terjadi itu dapat dilihat pada gambar, yaitu yang gambar pertama ada Genpa pada tanggal 11 bulan 3 tahun 2011, itu sekitar jam 2:46 PM dengan skala 9 Richter. Yang kedua, pada gambar kedua, yaitu 30 menit kemudian, tsunami itu menghantam sepanjang pantai bagian timur laut Jepang. Bisa dilihat tsunami-nya. Yang ketiga, yaitu sehingga menyebabkan ledakan reaktor nuklir. Pada kerusakan yang terjadi itu akibat LOHSH atau loss of heat sink accident, yaitu air pendingin reaktor tidak bisa mengalir sehingga terus terdidihkan, sehingga menguap oleh panas kelurahan hingga bahan bakar itu mulai tidak terendam air pendingin. Jadi suhu saat itu sekitar 800 derajat Celcius dan naik hingga mencapai 1000 derajat Celcius. Pada titik ini, panas itu telah mampu melelehkan batang bahan bakar dan seisinya. Jadi kondisi yang secara teknis itu disebut dengan loss of coolant accident. Zirconium yang melelehkan tas itu bereaksi secara kimiawi dengan uap air panas sehingga menghasilkan zirconium oksida dan gas hidrogen. Sehingga pada titik tertentu, campuran air, udara, dan gas hidrogen itu cukup berbahaya karena sanggup menghasilkan detonasi atau ledakan. Kerusakan yang terjadi pada ledakan pertama yaitu reaktor 1 itu menyebabkan atap reaktor atau lapisan pengukung kedua itu berlubang, sedangkan lapisan pengukung pertama masih utuh. Ini berdasarkan inspeksi setelah kecelakaan. Sedangkan ledakan kedua pada reaktor ketiga itu mengakibatkan puing-puing atap reaktor yang berlubang berhamburan dan mengenai sistem pendingin reaktor pada unit kedua. Selanjutnya pada ledakan ketiga yang terletak pada reaktor 2, itu terjadi sistem pendingin reaktor 2 itu tidak dapat berfungsi, sehingga mengakibatkan air dalam reaktor itu sepenuhnya kosong. Sehingga pelelehan itu pun mulai terjadi dan menyebabkan ledakan hidrogen. Selanjutnya ledakan keempat yang terletak pada reaktor keempat, itu mengakibatkan kolam bahan bakar bekas terbakar. Jadi ledakan itu mengakibatkan dinding lapisan pengukung keduanya itu berlubang. Berlubangnya dinding dan habisnya air dalam kolam bahan bakar itu menempatkan reaktor unit 4 sebagai reaktor paling berbahaya selama rangkaian kecelakaan nuklir ini terjadi.
Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurif Alfitriadi yang telah menjelaskan terkait dengan kecelakaan nuklir Fukushima Daiichi dan Fukushima Daiichi ini. Selanjutnya, untuk upaya penanggulangan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk upaya penanggulangan, yang kita tahu bahwa terkait dengan krisis Fukushima ini tidak hanya meninggalkan kerusakan infrastruktur yang sangat parah, tetapi juga menimbulkan perdebatan nasional menyangkut masa depan energi nuklir di Jepang. Bukan hanya di Jepang, tetapi juga di seluruh dunia. Dari sisi penggunaan, kekurangan pasokan listrik di awal-awal periode pasca bencana membuat pemerintah harus memperlakukan pemadaman bergilir. Nah, program ini dilaksanakan di hampir seluruh bagian Jepang. Pemadaman bergilir ini dilakukan dalam periode 14 Maret sampai dengan 28 Maret 2011. Kemudian beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Jepang. Yang pertama di bidang sektor rumah tangga dan perkantoran. Jepang merancang konsep net zero energy house untuk membangun suatu rumah atau bangunan perkantoran yang mampu menghasilkan energi untuk kebutuhan konsumsinya masing-masing. Dalam realisasinya, pemerintah Jepang mampu menghemat pasokan listrik hingga yang pertama 15,8% oleh Tohoku Electric Power Company, yang kedua 18% oleh Tokyo Electric Power Company, yang ketiga yaitu 10% oleh Kyushu Electric Power Company. Kemudian yang kedua di sektor bisnis dan industri, pemerintah mendorong program Cool Biz dan No Overtime Day untuk menekan konsumsi listrik. Pemerintah Jepang juga mengupayakan penggunaan energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan dengan memberikan insentif maupun subsidi bagi rumah tangga atau eco-house atau sektor usaha atau ekobisnis yang mengaplikasikan teknologi energi terbarukan yakni nuklir. Kemudian di sektor transportasi, pemerintah terus mengembangkan kendaraan generasi masa depan bertenaga listrik. Kita tahu bahwa sekarang Jepang merupakan negara yang sangat maju yang sudah menggunakan tenaga listrik dalam hal transportasinya seperti motor listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menghemat bahan bakar minyak sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan proses pembakaran bahan bakar fosil yang merupakan penyebab dari rumah kaca tersebut. Kemudian pada sisi penyediaan energi jangka pendek, Jepang melakukan optimalisasi pembangkit listrik berbasis minyak bumi dan gas, sehingga impor minyak bumi dari Timur Tengah seperti negara Arab, Qatar, dan lain sebagainya itu dinaikkan dari 110.000 menjadi 140.000 barel per hari, naik 4%, sedangkan impor gas naik 10%. Kemudian di sektor pangan, pemerintah Jepang juga menerapkan kebijakan-kebijakan pengamanan pangan dari pengaruh radioaktif. Pemerintah melakukan inspeksi produk pangan setiap hari dan membatasi distribusi makanan keluar dari daerah yang termasuk dalam radius bencana. Selain itu, dalam usaha untuk kebangkitan kembali setelah adanya kecelakaan dari PLTN Fukushima dan Fukushima Daiichi dan Fukushima Daiichi yang disebabkan oleh tsunami Jepang, langkah-langkah yang diambil oleh Jepang antara lain, pertama mencegah penyebaran isu-isu tentang ketidakamanan produk-produk Jepang melalui publikasi pernyataan yang resmi mengenai amannya produk yang didistribusikan oleh Jepang. Yang kedua, meyakinkan kembali kepada publik bahwa untuk kembali mempercayai produk buatan Jepang karena memiliki kualitas yang baik dan diunggulkan di jenisnya. Yang ketiga, tetap menjalin relasi dengan negara-negara yang menjadi mitra dalam perdagangan Jepang. Dalam usahanya memperbaiki perekonomian, Jepang juga mengambil beberapa jalur. Yang pertama, mempromosikan investasi kepada pihak-pihak asing dengan mendukung perusahaan asing untuk melakukan penelitian dan pengembangan, mengingat Jepang merupakan jantung ekonomi Asia. Yang kedua, membangun fasilitas yang memadahi bagi para pemodal asing dan perusahaan-perusahaan asing atau e-commerce yang hendak berinteraksi di Jepang. Kita harus selalu ingat kejadian kecelakaan yang terjadi di prefektur Fukushima, Jepang,
tragedi nuklir Fukushima adalah pelajaran bagi kita semua. Sepatutnya kita harus memilih energi bersih dan juga energi terbarukan. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami kemudian mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rio Ansyari SPD MSI yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan presentasi. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan presentasi. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.